Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan masih bisa beraktivitas. Mari saudaraku, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pujian dan penyembahan kita serta renungan firman Tuhan dapat membangun iman dan kasih serta pengharapan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami butuh bantuan-Mu supaya hati kami haus akan Kau, rindu terhadap hadirat-Mu, rindu akan pribadi-Mu. Itu sebabnya kami menghampiri tahta hadirat-Mu dengan menyembah-Mu, memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan teman-teman kami, para pemirsa setia dimanapun mereka berada. Tuhan juga tolong supaya mereka bisa menerima berkat dengan mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya seperti biasa ditemani oleh Pastor Yuel. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya siang hari ini akan terjadi pemulihan dari Tuhan. Siang ini kita pasti akan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Carilah wajah Tuhan saat Ia masih berkenan untuk ditemui. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhanku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Tuhanku, rasa tenang hatiku
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Tuhanku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu amin dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati. Hanya dekat Tuhan. Amin. Rasa tenang, Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Su. Ya Rama, ya Sanda, ya Rama, ya Du. Haleluya. Inara lama ya sikirara lama ya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Iara lama ya su. Glory, glory, glory. Iara lama ya sanda, iara lama ya tu. Inara lama, sikinara lama ya tu. Haleluya. Irala lama ya sikiara lama. Irala lama ya tu. Iara lama ya su. Inara lama ya su. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, angkat suaramu. Glory, glory, Angkat suaramu. Glory, Haleluya. glory, glory. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya.
Kami sembah, kami sembah. Kami puji nama-Mu ya Bapa, ya Bapakku, ya Bapakku, Yesusku yang ajaib, Yesusku yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Glory, Terima kasih. Glory, glory, glory. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Glory, ingin selalu glory, glory, glory. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Sungguh indah ketika kami boleh berada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami pasti mendapat berkat yang baru. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang siang hari ini sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap waktu yang telah mereka berikan, setiap pujian yang telah mereka naikkan pada siang hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya mujizat, pertolongan, damai sejahtera, sukacita melimpah pada siang hari ini dalam setiap kehidupan pemirsa Menara Doa Online yang mengikuti Menara Doa Online ini secara siaran tunda. Dan hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pasti akan membuka jalan bagi setiap jalan yang tertutup. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, Tuhan curahkan segala beban-beban, Tuhan angkat, dan Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pelita terang buat jalan kami, sehingga firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi kami boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Geser alun-alun berubah.
Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi. Hari ini tugas bacaan kita ada di 1 Tawarikh pasal 5, 6, dan 7. 1 Tawarikh pasal 5, 6, dan 7. 1 Tawarikh pasal 5, 6, dan 7. Saya ingin membaca di dalam 1 Tawarikh pasal 5 ayat pertama dan seterusnya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, nanti saya lanjutkan. Saudaraku, rema yang kita terima hari ini adalah bahwa setiap dosa dan kesalahan itu menjauhkan kita dari hal yang baik. Walaupun hukuman atas kesalahan itu ringan, tetapi ingat seperti kata Tuhan kepada umat Israel, dosa itulah yang menghalang-halangi hal yang baik datang kepadamu. Dari kasus cerita Ruben ini, karena dia sempat tergoda atau bagaimana dengan salah satu istri Yakub, ibu tirinya mungkin begitu. Nah, akhirnya dia yang sebagai anak sulung itu harus melepaskan hak kesulungannya. Sekali lagi, dosa pelanggaran yang kita lakukan membuat kita rugi. Harusnya kita ditetapkan untuk mencapai hal yang baik, yang luar biasa, yang tinggi, tetapi karena dosa dan kesalahan maka kita downgrade, kita turun, tidak bisa mencapai yang maksimal. Jadi mari kita sadar setiap dosa yang kita lakukan itu merugikan kita secara rohani maupun secara jasmani. Dosa yang kita perbuat rugi secara jasmani, akibat dosa itu bisa rumah tangga hancur, bisa dipecat dari pekerjaan, bisa kena sakit penyakit. Itu jasmani, tetapi secara rohani di hadapan Tuhan, untuk jangka panjangnya perbuatan dosa itu menyebabkan hal yang baik bagi kita itu menjadi downgrade, turun, sehingga kita mendapat yang kurang baik. Itu yang rema yang pertama. Kemudian dikatakan hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf sekalipun tidak tercatat dalam silsilah. Mengapa diberikan kepada Yusuf? Karena Yusuf tahan godaan. Digoda istri Potifar, dia tahan, dia tidak jatuh. Dan Yusuf memang, saudaraku, anak yang luar biasa. Anak yang bisa mengampuni kakak-kakaknya. Anak yang bisa mengangkat harkat martabat orang tua dan seluruh keluarga yang pernah menyakiti dia, yang pernah menjual dia. Dan hak kesulungan itu jatuh pada Yusuf sekalipun tidak tertulis secara apa ya? Kalau sekarang ini walaupun tidak tertulis secara otentik, tidak ada surat begitu ya, tidak ada suratnya begitu. Tetapi kenyataan hidupnya itu menerima berkat 2 kali ganda. Apa yang diterima Yusuf berkat 2 kali ganda itu? Yaitu
Yusuf yang tadinya satu suku, suku Yusuf, dia punya anak dua, Efraim dan Manase, akhirnya bisa menjadi dua suku. Ini berkat kesulungan. Jadi di Israel itu yang asalnya dari Yusuf, suku Yusuf, bisa menjadi suku Efraim dan Manase. Orang Lewi diambil Tuhan sehingga tetap 12 suku. Jadi yang tadinya satu suku sekarang dihitung dua suku. Efraim, Manase. Itu hebatnya, saudaraku. Ada berkat kesulungan yang diterima oleh Yusuf. Tadinya satu suku, sekarang di antara suku-suku Israel dia disebut suku Efraim dan suku Manase. Dari satu suku menjadi dua suku. Nah, ini berkat orang yang taat, orang yang mudah mengampuni, orang yang tahan godaan, ya, bukan hanya godaan wanita, harta, tahta, itu semua tahan godaan itu, maka dia walaupun tidak ditakdirkan menjadi anak sulung, tapi berkat kesulungannya itu dinikmati. Nah, ini yang penting, ya. Ini yang penting. Jadi walaupun tidak tertulis, namun on the jure tidak tertulis, tetapi de factonya dia menikmati berkat kesulungan itu. Luar biasa. Itu sebabnya jangan remehkan kalau saudara tahan godaan. Bukan hanya wanita tapi tahta. Ya, ini luar biasa. Godaan harta, tahta, wanita. Kalau saudara bisa mengampuni seperti Yusuf yang difitnah, dimasukkan liang, ya, sumur, ya, kemudian bahkan bisa mengatakan kau mereka-rekakan yang jahat tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dia mengatakan bukan kamu yang membuang aku tetapi Tuhan mengutus aku lebih dulu ke sini, ke Mesir. Itu sesuatu yang luar biasa dan Tuhan balas menjadi dua suku. Puji nama Tuhan. Itu pasti ada balasannya. Memang Yehuda lah yang ayat 2 melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Nah, saudaraku, warisan kesulungan itu dialihkan dari Ruben kepada Yusuf. Dan dikatakan memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang di antaranya menjadi raja. Nah, yang berikutnya, rema yang kita terima, rupanya setiap suku punya kesempatan yang sama bisa menjadi hebat. Walaupun secara garis lahir anak sulung itu menerima hak kesulungan. Dan karena Ruben gagal, maka hak kesulungan itu harus diberikan kepada Yusuf. Tetapi bukan berarti suku-suku lain tidak bisa mencapai puncak. Suku-suku lain tidak bisa terkenal dan hebat. Terbukti Yehuda yang tidak menerima berkat kesulungan bisa hebat. Bahkan keturunannya menjadi raja-raja. Artinya apa? Artinya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tetap memberi kesempatan yang sama kepada setiap manusia. Mau jadi pemimpin, mau jadi hebat, mau kaya, mau rohani, mau hidup suci. Semua diberi kesempatan yang sama. Walaupun Yehuda tidak menerima hak kesulungan, tetapi bisa menjadi orang hebat. Di sini kita melihat Tuhan itu ajaib. Ya, saya tetap setuju bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada semua. Ya, Tuhan adil, semua boleh menjadi hebat. Walaupun secara kelahiran anak pertama itu anak sulung menerima 2 kali berkat ganda, warisannya 2 kali lipat. Tetapi bukan berarti yang tidak menerima hak kesulungan itu kalah, tidak. Bisa jadi lebih hebat. Bahkan yang sulung itu bisa tertinggal. Ruben tertinggal dengan Yusuf dan si Yehuda. Nah, arti rohaninya begini. Israel
asli, Israel umat pilihan Tuhan keturunan Abraham ini, itu adalah berkat kesulungan, anak sulung. Nah saudara dan saya Israel rohani ini sepertinya anak yang lain, yang bukan anak sulung. Jadi memang Israel lah umat pilihan. Alkitab mengatakan dia menerima wahyu, hukum Taurat, sunat, perjanjian. Dia tetap anak sulung. Dia tetap berharga di mata Tuhan. Tetap hebat. Pada akhirnya Israel akan dipulihkan. Tetapi kita walaupun bukan Israel secara suku atau bangsa, kita bisa lebih rohani. Kita bisa lebih hebat dari anak sulung. Asal ya kita mau seperti Yusuf, kita mau seperti Daud, seperti Yehuda, ya. Bukan berarti setiap suku Yehuda itu bagus. Banyak suku Yehuda yang enggak karu-karuan juga. Banyak suku Yusuf, Efraim, Manasye juga yang enggak karu-karuan juga banyak. Ya saudaraku. Tetapi intinya Tuhan itu adil. Tuhan memberi kesempatan kepada siapa saja. Semuanya bergantung kepada suku itu. Kalau dia mau berjuang, kalau dia mau terus naik, maka Tuhan tidak pernah menghambat. Gara-gara kamu bukan anak sulung, kamu bukan umat pilihan, kamu bukan bangsa Israel asli. Tidak. Tuhan yang adil memberi kesempatan kepada siapa saja. Ingat kata-kata Petrus, aku mengerti Tuhan tidak membedakan bangsa manapun. Siapa saja yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mempromosikan orang tersebut. Itu sebabnya Petrus diberi penglihatan bahwa apa yang engkau anggap haram, binatang-binatang haram, Tuhan mengatakan jangan kau anggap haram. Tidak boleh memandang rendah orang kafir. Karena waktu itu Petrus makan bersama dengan orang bukan Israel aja di sidang. Jalan bersama orang bukan sesama suku Israel di sidang. Mengapa kamu makan di rumahnya orang yang bukan orang Israel? Wow, sangat-sangat banggakan kesukuannya. Dan Tuhan rombak itu, Tuhan katakan suku-suku lain, bangsa-bangsa lain juga sama di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus berjuang. Disertai Roh Kudus, minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Engkau akan bisa mencapai posisi yang tinggi, diberkati, terkenal secara jasmani, dan lebih terkenal di hadapan Tuhan secara rohani. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok. Bye-bye.